Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Wilbogu dari Gideon, yang mana hari ini pemerintah Gampung Pondok Pabrik melaksanakan pembahasan perubahan rancangan anggaran perubahan di tahun 2023, yang mana Pondok Pabrik mendapat anggaran tambahan dari pemerintah pusat sekitar 100 sekian gitulah. Ya, terima kasih buat pemerintah pusat telah memberikan bantuan tambahan anggaran di Gampung Pondok Pabrik. Oke guys, di hari ini kegiatan body gue. Oke, next session ketemu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di aula desa ini dalam rangka membahas rancangan perubahan anggaran tahun 2023 sehubungan ada dana tambahan dari pusat yang dikucurkan untuk desa kita. Jadi dari 66 desa kota Tangshan, alhamdulillah 14 desa ada dana tambahan termasuk Pondok Pabrik. Salawat bagi salam mari kita haturkan haribaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Yang saya hormati Bapak Camat Langsalama atau mewakili, yang saya hormati Ketua DPD Gampung Pondok Pabrik, yang saya hormati Sekretaris Desa Pondok Pabrik, yang saya hormati pendamping desa Bapak Mirja dan Ibu Tari yang hadir juga pada hari ini, yang saya hormati seluruh perangkat Bapak Ibu, sehingga dalam pelaporan setiap kegiatan kita memang tidak pernah melewati waktu, ya, sehingga kita dapat dianggap mampu untuk mengelola anggaran dan menyalurkannya. Nah, kemudian dari anggaran 237 juta ini yang kita bahas, ya, dari seluruh dusun, prioritas apa yang akan kita kerjakan. Tentu ini tidak keluar dari kegiatan prioritas yang tadi keluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk arahan dari Bapak Camat atau yang mewakili. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji besar syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan bisa hadir sama-sama di aula kantor kecil Gampung Pondok Pabrik dalam keadaan sehat walafiat. Salam berikan salam tidak lupa kita sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh pengetahuan. Penghormatan saya tinggi-tingginya kepada Bapak Kecil Gampung Pondok Pabrik beserta jajarannya, Ketua Tuhaput serta jajarannya, seluruh perangkat kampung, pendamping desa khususnya di Kecamatan Salama, serta seluruh masyarakat keterwakilan yang ada di masing-masing dusun di Gampung Pondok Pabrik. Tentunya saya menyampaikan permohonan maaf daripada Bapak Camat. Permohonan maaf dari Bapak Camat bahwasanya beliau pada pagi yang berbahagia ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita dikarenakan baru tiba dari Banda Aceh, sehingga ditugaskan saya untuk berhadir di Aula Kantor Kecil Gampung Pabrik dalam rangka pembahasan perubahan anggaran pendapatan
dan Belanja Kampung tahun 2023. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan sedikit banyaknya oleh Bapak Kecil Kampung Pondok Pabrik bahwasanya untuk kampung kita ini berdasarkan PMK nomor 98 tahun 2023 mendapatkan perubahan anggaran ya ataupun penambahan anggaran dari pusat kurang lebih sebesar 139 juta sekian. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh Bapak Kecil tadi terkait dengan sisa anggaran tahun sebelumnya sehingga bertotal kurang lebih 237.331.750 rupiah. Untuk itu di samping yang disampaikan oleh Bapak Kecil tadi, tujuan daripada kita berkumpul di kantor kecil ini adalah terkait dengan musyawarah ya, musyawarah atas usulan-usulan apa yang ingin ya dilaksanakan terkait dengan penambahan anggaran tersebut. Tentu dalam hal penambahan penganggaran ini kita berharap secara seksama tidak melewati atau tidak jauh atas koridor yang telah ditetapkan oleh keputusan pemerintah tadi. Di pasal 35 ya, di pasal 35 di situ dijelaskan bahwasanya terkait dengan penambahan anggaran tersebut di situ sifatnya prioritas ya. Prioritas dalam hal ini yang pertama pembangunan infrastruktur tentunya. Ya, pembangunan infrastruktur kemudian terkait dengan kesehatan ya. Terkait dengan kesehatan yang berdampak COVID-19 dan juga virus El Nino dan sebagainya. Kemudian pencegahan stunting ya, itu bagian daripada kesehatan juga. Nah, maka dari itu kami mohon kepada seluruh jajaran pemerintah kampung atas apa yang sudah ya ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan itu saya mohon tidak jauh dari pasal 35 PMK tadi, PMK 98 tahun 2023 agar nanti secara pelaporan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruhnya. Tadi Bapak Kecil juga sudah menyampaikan bahwasanya kenapa kita bisa mendapatkan penambahan anggaran tersebut sedangkan 66 desa lainnya itu tidak. Ya, dari 66 kampung yang ada di Kota Laksa hanya 14 kalau saya tidak salah, 14 desa yang mendapatkan penambahan anggaran tersebut. Ya, tadi setelah kita berkoordinasi dengan pendamping desa, bahwasanya itu merupakan tolak ukur daripada segi pelaporan. Ya, mungkin dari pemerintah kampung tadi, yang secara berkala itu lebih intens adalah pelaporan OMSPAN. Ya, karena OMSPAN ini adalah satu aplikasi yang mana ditenggarai oleh Dirjen Pembendaraan ya secara pelaporan karena sifatnya dananya DAK. Dana desa ini DAK, APBN dari pusat ya. Atasan pengaprahan, pelaporan dan lain sebagainya kita harus melakukan pelaporan secara aplikasi OMSPAN. Maka dari itu untuk mempertahankan prestasi tadi ya kita berharap dan mohon kepada jajaran pemerintahan kampung ini kebiasaan kita jangan berpaku kepada KUR keuangan saja ya, ini kebiasaan di kampung ini yang lebih hedonnya ini KUR keuangan apa-apa KUR keuangan ya. Sebenarnya KUR keuangan ini adalah dia ini juru tarik, juru bayar ya, menyimpan, menyetor, membayar dan sebagainya segi pelaporan ya. Jangan semuanya itu ditenggarai oleh KUR keuangan. Ini semuanya saya lihat bukan di Kampung Pondok Pabrik saja, bahkan di Kecamatan Laksa Lama pun semua itu pasti berpatokan sama KUR keuangan. Mana KUR keuangan, mana KUR keuangan ya. Kalau saya berprasangka nih yang paling berperan itu adalah KUR perencanaannya kalau dalam hal pelaporan ya. Ada KUR perencanaannya nggak? Nah, nggak hadir pula lagi. Nah, pakailah dia paling berperan nih masalah pembahasan anggaran. Ya, KUR perencanaan itu adalah dia yang mendeteksi secara dini hal-hal apa sih yang dibutuhkan dalam hal masyarakat. Ya, skema daripada perubahan ini adalah hal-hal yang sifatnya dasar. Contoh, apa yang dibutuhkan oleh
Ya, kemudian berlanjut dari musrenbang des, ya, musrenbang desa. Atas apa yang dimusyawarahkan oleh dusun, kemudian kita sampaikan lagi di tingkat kampung. Nah, ini beda cerita. Kalau ini adalah perubahan penambahan anggaran. Loh Pak Sekam, kalau kami tidak ada penambahan anggaran, apa boleh kami lakukan perubahan? Boleh. Ya. Ini saya kasih contoh di dalam APBD tahun 2023, Pak Kecil menganggarkan botol aqua, ya, HP. Ternyata dalam perjalanan itu pulpen ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kemasyarakatan. Nah, atas dasar pulpen inilah dilaksanakan perubahan sehingga ya pelaksanaan tersebut nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai pengantar. Nanti kita ada sesi tanya jawab, lebih ke sharing dan juga penyampaian ataupun aspirasi masing-masing dusun. Ini sangat kita harapkan ya Pak Kecil ya, agar pelaksanaan ini nanti seperti saya sampaikan tadi tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu saja penyampaian dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Operator silakan dipaparkan dari anggaran 237 tadi yang sudah kita oret-oret ya. Mungkin nanti ada masukan dari rekan-rekan, silakan nanti diajukan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk program pertama, yaitu sosialisasi seni budaya. Di dalam kegiatan ini yang beranggaran sekitar 17 juta. Untuk dalam kegiatan ini akan diadakannya sebuah sosialisasi yang bertujuan Atau Pondok Pabrik yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam hal rancangan penambahan kegiatan kampung. Jadi saya selaku ketua TBG dan beserta anggota juga ada mewakili di sini. Di sini kita membahas beberapa item yang perlu dibahas dan perlu dikoreksi. Kalau menurut saya selaku ketua TBG, yang pertama adalah sosialisasi budaya. Yang di sini itu coba efektifkan kembali apa itu maksud dari sosialisasi budaya itu yang seperti apa. Apakah ada peraturan yang perwal pemerintah yang menyatakan harus dilakukan itu. Jadi kalau dengan nominal 17 juta, kalau menurut saya itu terlalu besar. Lebih baik itu dijadikan ataupun dialihkan ke kegiatan yang lebih berfaedah seperti pembangunan hari dan sebagainya. Menurut saya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan opini yang lain sesuai dengan apa yang saya berikan masukan ini. Kemudian adalah seperti BIMTEK sebesar 45.500. Di sini itu BIMTEK-nya itu untuk siapa yang pertama? Apakah hanya untuk pemerintahan kampung? Apakah untuk masyarakat atau TPG atau siapa? Kemudian jika memang telah diterapkan biaya BIMTEK-nya, kami ingin mengetahui ada nggak nomenklatur yang mengatur itu dengan jumlah segitu. Sebab selama ini kami sendiri Tuhapan itu tidak pernah melakukan BIMTEK seperti itu. Jadi mohon penjelasannya terhadap jumlah BIMTEK yang menurut saya itu sangat besar, sebesar 45.500.000. Kemudian durasi bulan 10 plus 2 bahasanya 3 bulan itu terus melakukan sosialisasi gitu. Kenapa nggak dari awal kita buat bahwasanya kita planningkan ke depan untuk kegiatan sosialisasi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, seperti yang ditanyakan Pak Diki, kenapa harus sosialisasi seni budaya dan dengan anggaran 17 juta? Menurut dalam manual yang sudah dibaca, di situ memang ada peningkatan kapasitas budaya. Di situ ada beberapa kegiatan yang prioritas memang. Untuk kegiatan sosialisasi budaya ini akan diadakan seperti pertama, pematerian tentang adat Aceh. Kedua, pematerian tentang penyambutan tamu ke adat Aceh. Ketiga, pembentukannya kelompok untuk penyambutan tamu adat Aceh. Dalam ini kegiatan ini dilakukan selama 2 hari. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak tadi kalau nggak salah ada biaya tangga bencana ya. Nah, itu tangga bencana. Ini yang saya mau tanya ini bencana itu apa Pak? Maksudnya apa saja yang diukur dari bencana itu? Karena kan bukan banjir aja yang bencana. Ada juga bencana-bencana lain kayak kebakaran, apa. Tapi tempat kita nampaknya kemarin terjadi kebakaran di Gambung Pondok Pabrik. Ya apapun nggak ada dari desa nih Pak. Nah itu jadi masukan juga sama saya. Ya kebetulan rumah anak Pak Imam Musuh, bukan orang lain, perangkat kampung kita. Nah jadi mohon nanti penjelasannya Pak. Jadi biar ke depan dari tanggal jadi sudut atau menjadi apa kan? Dan mungkin itu Pak sambil mulai berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Suryadi, anggota DPD Pondok Pabrik. Setelah saya amatin tadi di anggaran awal bahasanya tidak cukup. Yang saya dengar tadi anggaran tidak cukup. Kami sebagai Kohabot cukup tidak cukup kami belum pernah tahu sampai saat ini cukup atau tidak. Kami sebagai Kohabot Desa Pondok Pabrik cukup tidak cukup kami tidak pernah tahu. Sebab kami Kohabot tidak pernah tahu isi 2023 sampai saat ini apa yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan. Mengingat tadi bahasa tidak cukup, kami mohon, saya sudah kasih pandangan sama ketua Kohabot, sudah lama kami minta buku anggaran kami biar tahu yang tidak cukup itu apa, yang mana, tapi nyatanya sampai saat ini kami tidak pernah mengetahui. Satu lagi, kami di sini di DPD yang biasanya itu di anggaran itu kalau ada pembangunan, kami itu masyarakat pun juga banyak tahu papan plang yang sudah dibangun itu tertera. Ini kan kami hanya mendengar dari masyarakat apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dibuat, berapa anggarannya, kami tidak pernah tahu. Jadi kami sebagai Kohabot beserta kawan-kawan, kami minta mau apa yang dibikin sama kepala desa, pemerintahan desa, kalau kira-kira itu Kohabot tidak diperlukan, saya rasa mungkin Bapak bisa bekerja sendiri, tapi sesuai dengan aturan kami tidak pernah tahu sampai saat ini. Kami mohon apapun pegangan Kohabot tidak ada Pak sampai saat ini, apalagi sini sudah bukaan. Mengingat di Pondok Pabrik ini dengan mata saja nggak usah kita keliling tahu yang dibangun apa, berapa. Ya mungkin tolong diberi biar kami dapat melihat apa yang pantas dari tambahan-tambahan ini. Jadi
tidak cukup. Sedangkan kami kan harus mengetahui, Pak. Kami sebagai pelapor ikut rapat, ikut menandatangani. Kok kami nggak tahu tuh? Saya rasa lucu. Masyarakat pun tanya sama pelapor, diketahui kami. Cuman kami sudah berupaya, kami lapor ke ketua. Dan kita nggak tahu sampai saat ini macam-mana prosesnya. Ya ketua yang tahu. Nah, mungkin dari pihak yang lain, wakil nih Pak, mungkin ada yang kira-kira harus disampaikan. Terima kasih. Mana di anggaran yang diputuskan di PHBI tadi? Itu berapa tadi di PHBI tadi? Anggaran yang dikeluarkan tadi? 7 juta. Jadi kalau masalah saya tadi ada membicarakan tentang untuk molik katanya gitu ya. Nah di sini jangan salah. Yang dimaksud dengan molik ini apa untuk molik yang sekarang ini atau untuk disimpakan untuk molik ke depan? Karena begini, kalau di molik itu anggaran itu kami sudah rapat sama Pak Tadi dan seluruhnya itu sudah putus ya. Sudah putus anggarannya semua sudah clear dengan pelaksanaannya ya. Jadi jangan salah dipahami sehingga nanti dipikir dari anggaran ini masuk ke situ gitu. Hanya itu yang menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bencana yang di sini dimaksud untuk kegiatan banjir, Pak, ya. Karena kriteria kita ini kan sudah saatnya ini, ya. Sementara untuk penanganan banjir kita ada anggaran nggak? Ada nggak? Coba cek. Ya, ada dianggarkan. Banjir tanggap ada Pak? Ada. Berapa? 5 juta. Nah, kita menambahkan anggaran itu 5 juta, kita mau beli speedboat, Pak. Ya. Speedboat ataupun perahu karet minimal. Itu yang kita beli. Kita fasilitas banjir harus kita lengkapi karena tempat kita memang tempat betul-betul banjir. Jadi untuk evakuasi kita menunggu dulu speedboat dari BPBD. Nah, karena ada anggaran tambahan, itulah maka kami rekomendasikan untuk melengkapi semua baju pelampung, tali, apalagi yang dibutuhkan untuk kegiatan, dan kita bentuk satgas penanggulangan bencana gabung. Ya, nanti terdiri dari beberapa orang, setiap dusun nanti kita ambil 3 orang. Jadi ketika itu banjir, jadi tidak payah disuruh, kok evakuasi ke sana, sudah ada orang-orangnya. Ini tujuannya, makanya kita perlu penambahan untuk bencana. Kalau untuk bencana kebakaran, bencana alam itu memang kita nggak akan anggarkan Pak Soe. Makanya bantuan desa kemarin tidak ada. Ya. Kemudian untuk ya Pak Ucok nih, ya masalah tidak cukup. Nah, ini masalah tidak cukup nih tidak dianggarkan karena anggarannya tidak cukup. Kalau dianggarkan untuk itu, gitu. Saya rasa dulu waktu penandatangan APBD semua ikut. APBD 2003 Pak Ucok juga saya kasih, Pak Ucok pelajari itu 1 hari baru pulang kan. Saya pelajari. Ya nggak mungkin nggak tahu lah. Nggak mungkin juga kami meninggalkan Tuhampur. Kalau Tuhampur tidak neken ya nggak jalan juga. Kan itu. Nah, kalau masalah APBD ada diserahkan nggak? Dia Udah. ada diserahkan nggak? Udah Pak. Udah. Udah. Sudah Pak Ucok, udah diserahkan. Ya. Itu. Jadi ya makanya saya kepingin sama Tuhampur ini juga ngopi. Ikutlah apel pagi di sini coba sekali-sekali. Sebulan sekali juga boleh. Tapi kan nggak ada, nggak pernah nama orang di sini. Gimana saya mau komunikasi? Ayolah kita ubah, ayolah kita bangun sama-sama. Setiap hari saya mau Pak di sini. Saya setiap hari ada di sini. itu APBD sudah ada. Ya cobalah ditengok-tengok. Apa yang saya bilang ini tadi memang tidak dianggarkan di situ. Memang betul tidak cukup anggaran. Kalau cukup anggaran pasti saya anggarkan. Itu dari Pak Ucok ya. Kemudian tadi dari Pak Dedi. Nah, kita kemarin ada anggarkan untuk PHBI 8,5 juta.
1,5 juta ini untuk 3 kegiatan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian 1 Muharram. Itu kita bagi. Coba kita bagi 3, berapa dapat uangnya? Jadi untuk Maulid Nabi kita 3 juta, Pak. Kalau 3 juta, kita kumpul-kumpul dapatnya 3 juta. Itu apa yang dapat? Nah, makanya kita tambahkanlah 7 juta ini biar semarak. Terus terang, Pak, Maulid Nabi kemarin itu anggaran pribadi, Pak, saya. Jadi kalau kita membuat kali ini, lebih saya malu. Saya membuat seperti itu pun saya nggak mampu juga, Pak. Ini mumpung karena ada dananya yang kita tambahinlah 7 juta. Itu Pak Muklis Ketua BKM, kami kan sudah rapat kemarin. Saya udah ikut nih Maulid Nabi kemana-mana. Kalau dengan yang rapat kita kemarin, kita agak malu juga mengundang orang. Karena menu kita hanya kita harap dari warga. Ya, maksudnya jangkakan seperti ini adalah tambahannya. Kita potong kambing 3 ekor, ya kan? Itu maksudnya, Pak Dedi, ya. Honor Tuhan. Perlu diingat, kita itu punya sirta, gaji pokok, ada tunjangan, ada honor, dan ada hadiah. Nah, Tuhan hari ini sirtanya di mana? Di wali kota. Jadi kenapa nggak dikasih di wali kota? Dibebankan menjadi tunjangan di desa. Nah, tunjangan itu kena pajak. Kalau nggak salah saya sekitar 5%. Ya, BPH 21 itu sekitar 5%. Nah, itu kembali lagi, ada sebagian mungkin di wilayah lain itu yang nggak dipotong. Mungkin desa nggak sembarangan potong kecuali nggak ada instruksi. Itu harus diingat. Desa nggak berani potong, apalagi keuangan untuk memotongnya nggak berani potong kecuali ada instruksi. Karena kalau terkait pajak, saya sendiri selaku pendamping angkat tangan. Kadang di kita itu ada yang kita bilang itu nggak perlu dipotong, tapi mereka itu wajib dipotong. Itu terkait pajak, ada pemotongan. Yang kedua terkait dengan papan proyek. Nah, biasanya papan proyek itu untuk kegiatan-kegiatan fisik, tapi untuk kegiatan dalam bentuk seperti ini, BLT ini ada juga, itu baleho, spanduk. Nah, habis itu memiliki baleho APBG, staf baleho APBG perubahan. Jadi kalau nanti di sini belum ada itu dalam bentuk konteks bagaimana desa menyampaikan informasi APBDes-nya, bisa dalam bentuk baleho, bisa dalam bentuk mading, itu teknisnya dari desa. Kalau mencukupi anggaran bisa dibuat baleho. Kadang dengan juga baleho realisasi. Saya bukan menyebut campur terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan Tuhan tidak pernah disampaikan konteks pemerintahan yang lama. Saya yakin hari ini pemerintahan yang baru lebih paham bagaimana kenapa alurnya seperti itu cepat dalam macam. Kita kemarin memang terlambat dalam proses penyusunan RKP, RPJM di awal, RPJM yang seharusnya kita nggak perlu RPJM karena pemerintahan baru kita sudah RPJM, RKP dan APBDes. Nah, hari ini harus diketahui ini sebenarnya perubahan boleh dilakukan, tapi kita menuju pada aturan terdekat. PMK ada, Permendes ada, Undang-Undang Desa paling tinggi ada, habis itu Permendagri ada. Nah, undang-undang terdekat kita kan ada serpung, formal atau kanun, dan itu belum dikeluarkan. Sampai hari ini itu belum dikeluarkan. Nah, desa hari ini mencoba melakukan perubahan. Saran saya kemarin, diskusi sama saya, rancangan perubahan, tapi jangan dulu ditetapkan. Nah, kalau kita buat rancangan perubahan dan belum ditetapkan, anggaran yang tambahan itu nggak akan cair. Kalau misalkan perwal dikeluarkan pada bulan 11 dan dia mengambil tanggal mundur, yang hancur desa. Nggak sanggup dia untuk melaksanakan kegiatan uang yang 100-an juta dia, nggak sanggup. Itu fatwa juga harus dipahami, fatwa pun. Jadi jangan terjadi silpa di tahun 2024.
Karena kenapa? Sekali terjadi simpa nanti, alokasi kinerja yang hari ini harus kita pertahankan ke tahun depan itu terkait dengan pelaporan yang memang rutinitas pelaporan yang sesuai dengan jadwal, semua bentuk pelaporan sesuai dengan prosedur OMSPA dipenuhi, itulah ada hasil kinerja dari PSK. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau misalkan ada KASI dan KAUR yang lupa terkait dengan papan proyek ataupun balero ataupun spanduk terkait dengan proses-proses pelaksanaan, bukti-bukti bahwa kita telah melakukan, menganggarkan dan melaksanakan kegiatan, itulah dia. Dan saya yakin kalau itu nggak ada, OSPAM nggak akan terima untuk laporan. Ya kan Pak Menteri? Nah, itu saya yakin seperti itu. Mungkin ya ada kesilapan, kayak Pak Asman bilang, kayak itu ditaruh, cepot. Tapi coba usahakan untuk papan proyek kegiatan itu tempelkan aja mulai sebelum pelaksanaan. Kalau sudah disetujui sampai dengan selesai 100% pelaksanaan. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Saya Giri Wabillahi Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin remaja kita belum aktif ya Pak. Kemarin saya minta untuk belanja Pak, belanja mesin potong rumput, belanja mesin potong rumput yang model sorong. Jadi nanti Karang Taruna itu bisa mengelola lapangan bola. Jadi biar mereka ada kegiatan ya Pak. Karena selama ini lapangan bola Kebun Lama itu yang mengelola ada orang Selara, juga ada orang kota. Jadi mereka minta supaya kalau bisa memang kita yang mengelola gitu Pak. Kemudian satu lagi, mereka tanya nih Pak, kalau ada turnamen misalnya, insya Allah kalau nggak salah saya ada turnamen pendaftarannya hari Rabu besok. Mereka tanya ke saya, sama siapa bisa tanya untuk membantu uang pendaftaran, gitu. Jadi saya pun nggak tahu mau menunjuk siapa gitu, minta uang pendaftaran untuk anak-anak pemuda yang ikut main futsal. Terima kasih Pak, itu aja. Setelah kami bahas masalah prehapan gudang itu Pak, kami udah rincikan itu sekitar 17 juta Pak. Kalau 10 juta nggak cukup rasa kami Pak. Apa bisa dinaikkan itu Pak? Mohon izin lah Pak, kalau bisa. Siap. Ya, itu saja dari saya Pak. Saya Giri Wabillahi Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu itu saya rasa yang perlu dimasukkan di situ yaitu mengenai Siskamling Pak. Siskamling perlu diagarkan walau sedikit Pak, karena memang desa kita ini relatif aman Pak. Tapi akhir-akhir ini dalam kurun 1 bulan ini sudah ada kejadian ya memang baru mesin air hilang Pak, ada 3 rumah, dan juga yang kita takuti itu merembet nanti Pak, merembet. Pertama ini mesin air dulu, besok mungkin HP, ke depannya mungkin rumah kita dibongkar Pak. Jadi setelah kita amati, ternyata itu ada sistem penerangan Pak. Di lorong kita itu ada satu lorong itu yang memang tempat lalu lintas umum bisa kita bilang Pak. Itu nggak ada penerangan jalan. Saya memang nggak etis ini kalau saya langsung dalam rapat ini. Saya udah koordinasi sama kepala dusun, tapi kepala dusun bilang udah pakai dana pribadi dia aja. Setelah dipasang, pokoknya dana pribadi dia tuh nggak standar Pak. Penerangannya nih seminggu putus. Jadi dalam kesempatan ini Pak, saya mohon lah Pak dianggarkan walau sedikit, mungkin data peta atau denahnya itu sudah ada di tangan kepala dusun Pak. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan mau buat bentuk apa tadi Pak? Gagas. Nah, kalau bisa Pak itu dipercepat Pak.
jabat itu Pak, sosial dari hati itu Pak. Cara katanya Pak. Baik. Camat mewakili sudah menghadiri beberapa pendamping Ketua DPD, Pak Sekdes dan seluruh para undangan sekalian. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang saya maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa yang tidak